Kalimat dilihat dari penggunaannya. Sentence atau kalimat adalah suatu konstruksi gramatikal yang mengandung suatu pikiran yang utuh. Sentence atau kalimat terbentuk dari satu atau lebih klausa, di mana paling tidak ada satu independent clause atau kalimat yang berdiri sendiri, minimal terdiri dari subjek dan predikat atau subjek dan verbnya. Sentence diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Ada full stop atau titik, exclamation mark atau tanda seru, dan question mark atau tanda tanya. Sentence patterns. Suatu independent clause tersusun dari subjek dan predikat. Ada banyak kemungkinan kombinasi subjek dan predikat yang dihasilkan. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, ada subjek dengan verb transitif, verb yang memiliki objek dan diikuti langsung oleh objeknya. Nah, objek di sini objek yang berhubungan dengan kata kerja, namanya direct object. Contoh, I finish my homework. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya. I itu subjeknya, finish itu verb transitifnya, my homework itu direct objeknya yang berhubungan dengan kata kerjanya langsung. Yang kedua, ada subjek diikuti verb transitif sama, cuman di sini ada dua objek, ada direct object dan indirect object. Cara penulisannya, kita bisa menuliskan si indirect object baru direct object, atau pilihan kedua bisa direct objectnya dulu baru indirect object. Direct object itu objek yang berhubungan dengan kata kerjanya, sedangkan indirect object itu objek sebagai penerima si objek langsungnya. Nah, biasanya ketika kita menuliskan si direct objectnya dulu baru indirect object, harus terselip si preposisi. Nah, kita masuk ke contoh. I send you an email. Saya mengirimu email atau surat. Atau boleh teman-teman tulis I send an email to you. Nah, harus muncul tuh kebetulan. Biasanya juga bisa for ya. Saya mengirimi email kepadamu. Nah, yang berhubungan dengan kata kerja yang dikirim apa sih? Emailnya. Untuk siapa? Untuk kamu. Jadi ada imbal baliknya untuk poin yang kedua. Yang ketiga, minimal subjek dan verbnya, yaitu verb intransitif. Boleh ada keterangannya, boleh tidak. Boleh ada adverbnya, boleh tidak. Contoh, he speaks slowly. Dia berbicara pelan-pelan. Teman-teman hanya mengambil he speaks saja boleh nggak? Boleh. Dia berarti verb subjek dengan verb intransitifnya. Dia berbicara. Bisa difahami? Bisa. Yang keempat, ada subjek diikuti verb, namanya verb linking verb. Dan diikuti pelengkap atau komplement, biasanya terdiri dari kalau nggak kata benda, kata sifat, kata keterangan, atau kata ganti. Baik itu satu kata atau rangkaian kata frasa. Nah, contoh, he is a scientist. Dia seorang ilmuwan. Nah, kata kerjanya yang mana? Is. Berbeda dengan poin 1, 2, 3 yang ada aktivitasnya semua. Di poin yang keempat, kata kerjanya tidak ada aktivitasnya. Berdasarkan penggunaannya, kalimat itu ada 4 macam atau dikategorikan ada 4 macam. Ada declarative sentence atau kalimat pernyataan, interrogative sentence atau question atau kalimat pertanyaan, exclamatory sentence kalimat ungkapan atau kalimat seru, dan imperative sentence kalimat perintah. Nah, kita bahas yang pertama, declarative sentence. Declarative sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat pernyataan, baik itu berupa fakta atau pendapat, baik itu positif maupun negatif, maksudnya untuk menerima atau menolak kasarannya. Contoh, they're not coming tonight. Mereka tidak datang malam ini.
Contoh yang kedua, the earthquake struck just 10 kilometers underground. Gempa tersebut terjadi hanya 10 kilometer di bawah tanah. You are beautiful, kamu cantik. Baik ada aktivitas maupun tidak ada aktivitasnya, baik positif atau negatif, ada notnya atau tidak, ada kata tidaknya atau tidak ada kata tidaknya. Itu semuanya bila terdiri seperti ini, subject verb kebanyakan, dia declarative sentence, kalimat pernyataan untuk menerima maupun menolak. Yang kedua, ada interrogative sentence. Interrogative sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris yang digunakan untuk membuat pertanyaan seperti yes no question, meminta respon ya atau tidak. Alternative question meminta memilih satu dari dua atau lebih kemungkinan. Nah, di sini sebenarnya polanya yes no question dan alternative question sama. Bedanya kalau alternative question ada or-nya atau ada kata atau. Jadi ada pilihan satu atau dua. Gitu ya. Itu sama polanya yes no question maupun alternative question. Sedangkan yang ketiga ada WH question atau information question. Kalimat untuk meminta informasinya. Informasi yang ditanyakan apa sih? Nah, itu masuk ke WH question. Dan terakhir ada tag question, meminta persetujuan. Contoh kalimat interrogative sentence. Do you really think so? Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Nah, pertanyaan ini jawabannya ya cukup yes or no saja. Ya, no. Contoh yang kedua, do you study or work at 7 o'clock? Apakah kamu belajar atau bekerja pada jam 7? Nah, di sini kan pilihan, ya mungkin bekerja atau belajar. Itu alternatif. Sebenarnya secara pola mirip dengan si yes no question. Bedanya kan ada dua hal yang dipilih, salah satunya dihubungkan oleh kata sambung or kebanyakan. Contoh yang ketiga ada why did you quit your last job? Mengapa kamu berhenti dari pekerjaan terakhirmu? Nah, mengapa? Berarti ya jawabannya alasannya, yaitu informasi teman-teman. Informasi alasan mengapa keluar dari pekerjaan terakhir. Itu information question atau WH question. Yang terakhir, you are a pilot, aren't you? Kamu pilot kan? Kamu pilot ya? Nah, itu tag question untuk persetujuan. Kebanyakan sih dia dimiripkan dengan yes no question ataupun information question. Nah, jawabannya seperti mereka, salah satunya nggak masalah. Atau bisa juga selain pertanyaan, sebenarnya bisa ya untuk penekanan saja. Yang selanjutnya ada exclamatory sentence. Exclamatory sentence adalah kalimat untuk menyatakan perasaan yang kuat, strong feeling, melalui seruan. Tipe kalimat ini diakhiri tanda baca exclamation mark, tanda seru. Nah, kalimat exclamatory sentence ini sebenarnya kalimat ungkapan, seruan, kekaguman, dan lain sebagainya. Contoh, what a beautiful craft it is. Sungguh kerajinan yang cantik. Nah, kalau teman-teman hanya bilang it is a beautiful craft, itu hanya ungkapan biasa teman-teman, atau hanya pernyataan biasa, bukan untuk menyatakan kagumnya. Sedangkan kalimat yang ini itu kan untuk kagum. Nah, jadi ada perbedaan nih kalau dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia ya kita bilang kerajinan yang cantik banget nih, kerajinan yang indah banget, yang itu sudah kekaguman. Tapi dalam bahasa Inggris kalau teman-teman hanya bilang it is a beautiful craft,
itu hanya pernyataan. Maka kalau untuk ungkapan lebih baik pakai pola exclamatory sentence ini. Nah, masuk ke contoh yang kedua. How diligent you are. Betapa rajinnya kamu itu. Bisa juga bermakna betapa ya. Betapa rajinnya kamu itu. Tekan ungkapan juga. Kalau teman-teman hanya bilang, wah kamu rajin, you are diligent. Nah, itu kurang tepat. Bukan untuk menyatakan kekaguman. Untuk ungkapan bukan. Tapi hanya kalimat biasa atau statement. Contoh yang terakhir, how quickly you drive your car. Betapa cepatnya kamu mengendarai mobil. Itu juga kalimat ungkapan. Selanjutnya ada imperative sentence. Imperative sentence adalah tipe kalimat bahasa Inggris untuk membuat perintah, permintaan, persetujuan, petunjuk maksud saya. Tipe kalimat ini diakhiri dengan full stop atau bisa juga dengan exclamation mark jika melibatkan perasaan yang kuat. Jadi bisa titik, bisa tanda seru. Contoh, ada aktivitasnya. Yang ketika ada aktivitasnya ya, please take off your shoes here. Tolong copot sepatumu di sini. Have a seat, silahkan duduk. Don't let him come in. Jangan biarkan dia masuk. Bisa juga positif, bisa negatif teman-teman. Untuk exclamatory sentence, berarti kalau ada perintah ada larangan juga. Nah itu ya, melarang jangan, berarti tambahkan don't saja temannya. Kalau yang merintah verb 1 saja. Itu ada aktivitasnya. Kalau tidak ada aktivitasnya bisa nggak? Bisa juga teman-teman. Contoh yang tidak ada aktivitasnya, be diligent, rajinlah. Be yourself, jadilah dirimu sendiri. Don't be lazy, jangan malas. Nah, tidak ada aktivitasnya semua, tapi bisa kita jadikan kalimat perintah. Thanks for watching.